Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Saya sekarang berada di tempat berbeda, berada di lapangan atletik. Dan apa kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan kesaksian mengenai hidup saya. Jadi waktu saya mencoba dekat dengan Tuhan, waktu saya mulai bergelut dengan Alkitab, waktu saya mulai mengenal Dia, yaitu mengenal Tuhan, tidak sedikit tantangan dan rintangan. Dan saya sudah berumur 38 tahun sekarang, dan mulai dari umur 18 tahun saya sudah terjun ke pendidikan teologi ya. Jadi sejak umur 18 tahun saya kuliah dan tinggal di asrama. Dari situ saya mulai terjun dengan mempelajari isi Alkitab. Jadi sekitar umur 18 tahun, dan sekarang sudah 38 tahun, berarti itu sekitar 20 tahun. Nah, selama berjalan 20 tahun dengan Tuhan, akan berjalan selama 38 tahun dengan Tuhan, begitu banyak yang saya alami, begitu banyak yang saya jalani, dan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia sanggup menolong saya. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saya. Saat saya masuk asrama, waktu itu saya kuliah di STA, di STA Ermadidi. Pada saat saya masuk pada waktu itu, saya kelihatan kelihatan tomboy. Mungkin mereka bilang seperti laki-laki karena bentuk badan saya, cara jalan saya seperti orang tomboy gitu.
Dan ya pada waktu itu sekitar tahun 1999 ya, 98 sesudah saya kuliah. Dan pada saat saya kuliah semester 1, semester 2 saya jalani dengan baik. Kemudian kami terjun KKL, kuliah kerja lapangan, dan pada akhirnya saya masuk tingkat 2. Jadi itu semester 3 saya masuk lagi, dan disitulah kejadiannya. Saya bertemu dengan adik tingkat saya, seorang wanita, dan pada suatu malam ketika kami di asrama, dia menceritakan tentang, jadi dia anak lulusan SMK 1 Manado. Dia lulusan SMK 1 Manado, dan dia menceritakan tentang yang terjadi di kelasnya. Dia berbicara tentang lesbian, dia menceritakan tentang itu. Dan pada saat itu kami sementara bercerita, kemudian terjadi sesuatu, guys, dan itu di luar kendali saya, dan pokoknya jalan dengan begitu saja. Jadi dia yang agresif, dia melakukan tindakan sebagai seorang lesbian kepada saya. Dan saya pada waktu itu entah kenapa ikut saja. Maksudnya saya pun tidak menyadari ya, tapi entah kenapa saya pun terikut. Dan itu terjadi pada malam hari, dan pada besok harinya setelah saya mau mandi, saya pikir diri saya sudah jadi tidak layak. Saya merasa benci pada diri saya merasa jijik terhadap diri saya, dan selanjutnya saya langsung keluar dari asrama. Saya tidak melanjutkan studi, dan ada beberapa kali adik tingkat saya itu dia telepon, kenapa sudah tidak balik di asrama. Sekali lagi saya tidak dikeluarkan, tapi saya sendiri yang keluar. Dan kejadiannya hanya satu kali itu, dan saya langsung merasa, sekali lagi saya langsung merasa jijik terhadap diri saya. Dan akhirnya saya pikir saya telah jatuh. Saya pikir saya karena melakukan tindakan itu, saya pikir Tuhan sudah merasa jijik dengan saya dan lain-lain sebagainya. Pada akhirnya saya mundur, saya tidak lanjut kuliah, padahal saya sudah pelayanan karena sudah PKL, jadi sudah sering khotbah.
Tapi kejadian itu membuat saya mundur dan jauh dari Tuhan. Saya berpikir saya akan hidup dengan sembarangan, saya akan hidup dengan lepas kendali seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan masih sayang saya dan Dia tidak membiarkan saya jatuh terlalu dalam, sehingga akhirnya saya bisa bangkit kembali. Walaupun setelah bangkit itu tidak gampang yang harus saya lewati. Kenapa tidak gampang, saudara-saudara? Karena ketika saya menjadi dekat dengan teman wanita, banyak orang yang menganggap negatif, banyak orang yang sepertinya melihat ada kelainan di situ dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau mereka melihat Facebook saya dan IG saya, ada foto-foto bersama teman-teman ataupun adik-adik wanita. Di situ orang yang melihat, mereka bahkan sampai menuduh, padahal saya sendiri dengan orang yang melakukan foto bersama itu tidak punya ikatan apa-apa, hanya berteman ataupun hanya dianggap adik, jadi tidak pacaran dan tidak ada hubungan semacam itu. Tetapi begitu kita punya masa lalu yang seperti itu, walaupun bisa dikatakan buat saya guys, itu saya bisa dibilang korban atau apa ya, karena saya tidak menginginkan hal itu dan itu terjadi dengan begitu saja. Saya sendiri pun sempat bertanya-tanya tentang diri saya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Tetapi pada akhirnya, kalau memang benar saya seperti itu, pasti saya akan menjalin hubungan, punya hubungan dengan pacaran dengan wanita. Tapi seumur hidup saya tidak pernah melakukan itu, dan peristiwa malam di asrama itu hanya sekali seumur hidup. Selain itu tidak ada hal-hal yang seperti misalkan sudah tinggal serumah, sudah menjadi sepasang kekasih, sudah kumpul kebo dengan wanita, ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pasangan-pasangan sesama jenis seperti itu. Tapi seumur hidup saya, kalaupun Anda melihat misalkan di Facebook, di IG saya ada foto-foto saya dengan seorang wanita, itu hanya sebatas teman ataupun adik. Dan orang-orang yang melakukan foto dengan saya itu menyadari akan hal itu, dan mungkin memang ada beberapa yang salah paham atau bagaimana. Yang pokok saya tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk bersama dengan teman-teman saya itu. Jadi apa yang mau saya sampaikan, saudara-saudara, bahwa sekali lagi tidak mudah ketika kita ada dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan,
banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan. Apalagi kalau misalkan seperti saya pribadi, ketika saya mendapat fitnahan yang seperti itu, saya rasanya ingin saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang benar saya lakukan, kenapa tidak dari dulu? Kenapa pada waktu saya hidup bebas, hidup lepas, pada waktu saya sudah mau melarikan diri dari Tuhan, pada waktu saya keluar dari asrama waktu itu, kenapa saya tidak melanjutkan hidup yang kotor dan seperti itu? Kenapa sekarang ketika saya berusaha menjaga diri, ketika saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, kenapa justru fitnahan itu datang? Dan ternyata sudah dari, menurut pengakuan ada yang saya kenal, dia sudah sering mendengar cerita tentang saya dari sejak saya menjadi siswi dan sejak saya menjadi pengerja. Mungkin saya tidak pernah mendengar langsung dari orangnya, tapi mungkin mereka sudah bicara-bicara di belakang tentang saya. Dan memang saya tidak pernah meluruskan karena saya merasa saya tidak pernah berbuat hal-hal yang melanggar. Dan kalaupun misalkan kejadian yang di asrama itu ada saksinya, yang pelaku itu masih hidup, saya sempat membencinya, tapi juga harus membencinya itu semacam kejadian yang tidak disengaja dan kami tidak punya hubungan apa-apa, jadi hanya kebetulan saja terjadi. Mungkin itu adalah kehilangan kendali sesaat, dan sekarang dia sudah menikah, sudah punya anak, dan jadi saya menganggap bahwa itu hal seperti itu sama sekali bukan diri saya. Hanya memang ketika orang-orang melihat di Facebook, sekali lagi di IG, mungkin mereka akan, atau di WA, mungkin mereka akan menganggap seperti itu. Jadi buat Anda yang mungkin sempat menonton video ini, saya tidak mau membuat Anda tambah berdosa dengan menghakimi orang atau menilai orang hanya dari Facebook atau IG atau lain-lain. Kalau misalkan Anda punya keberatan hati apa, silakan Anda bertanya langsung kepada saya tidak akan tersinggung, saya akan menjawab dengan jujur. Dan kenapa? Karena kalau orang bilang kepo dengan hidup saya adalah wajar, karena saya sempat menjadi staf di sebuah sekolah dan nama baik memang sangat diperlukan, karena mana mungkin mereka mempunyai pengerja ataupun staf yang punya moral yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebenarnya saya siap dikoreksi dan lain-lain sebagainya, walaupun ini sudah agak terlambat. Kenapa? Karena saya sudah dikeluarkan dengan tuduhan-tuduhan semacam ini dan fitnahan-fitnahan semacam ini. Untuk meluruskannya kembali tidak mudah, dan saya tidak mau membela diri dan lain-lain sebagainya. Hanya saya yang Tuhan yang tahu sebenarnya. Tapi kenapa saya memunculkan video ini? Agar supaya pikiran orang tidak berdosa untuk diri mereka sendiri yang menilai pribadi saya. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya pertanyaan ataupun sesuatu yang Anda ingin tanyakan tentang saya, silakan Anda bertanya langsung.
atau bisa inbox saya dan lain-lain sebagainya, agar supaya Anda juga tidak berdosa saya menganggap saya seperti ini, saya seperti itu. Dan saya mohon maaf misalkan saya pernah buat kesalahan buat Anda sekalian di masa-masa lalu. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi, indah berjalan bersama-sama dengan Tuhan walaupun ada air mata, ada hal-hal yang seperti ini. Tapi seumur hidup saya selama 20 tahun saya mengiring Tuhan walaupun jatuh bangun dan lain-lain sebagainya. Saya mungkin sempat menyakiti orang-orang lain yang pernah saya sakiti. Saya mohon maaf, tapi saya yakin dan percaya kita punya hakim yang adil dan dia melihat dari surga apa yang semua kita lakukan. Sekali lagi, jika ada pihak-pihak yang saya sudah rugikan dan lain-lain sebagainya, saya mohon maaf. Dan mohon bantu saya dalam doa agar supaya saya tetap menjadi saksi, menjadi terang, dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kesaksian ini bermanfaat untuk Anda, boleh menjadi kekuatan juga bahwa ketika kita difitnah, kita tetap bertahan kepada kebenaran, asalkan memang benar-benar kita tidak melakukannya. Mungkin Tuhan belum tidak bela pada waktu kita difitnah, seakan-akan Tuhan membiarkan kita. Tapi yakinlah itu menjadi suatu pembelajaran buat kita, itu menjadi suatu kekuatan buat kita. Jangan terpuruk, harus tetap bangkit. Walaupun Anda mungkin orang bilang meraya dulu, merayap atau merangkak, belum bisa berdiri dan berjalan, tetapi pelan-pelan Anda bangkit. Tidak mudah dan tidak gampang, jadi tidak mudah, tidak gampang untuk Anda jika Anda menjadi hamba Tuhan. Oke guys, sampai di sini dulu sharing dan kesaksian, nanti kita ketemu lagi. Dadah.